In this video, I would like to share several link words that might help you in your writing, academic writing, seperti paper atau proposal kalian atau research kalian. Jadi link words itu apa sih? Jadi link words itu mungkin kalian lebih mengenal dengan yang namanya transition signal. Jadi bagaimana kalian menyambungkan berbagai macam ide, berbagai macam sentence, biar terlihat lebih smooth. Jadi ketahuan, oh kalian mau menambahkan, oh kalian mau counter ide orang. Jadi transisi antar kalimat itu kelihatan jelas sehingga tidak ada ambigu ketika dibaca orang. Kan yang menulis kalian tentu kalian paham, orang lain belum tentu. So let's get started with however, although, but, yet, despite, nevertheless, nonetheless, notwithstanding. Use however or but, tapi but ini agak kurang formal untuk mengatakan akan tetapi, untuk mengcounter atau ingin mengkontras ide orang. However can be used with or without a comma and can be located in the middle of phrase between the commas. Nonetheless and nevertheless are synonyms. So you can use these two untuk menggantikan kata however. And also ada yet means the same as but and however, but has a stronger note of surprise. Still has similar meaning. And then despite and notwithstanding cannot be used when immediately followed by a noun plus verb construction. Jadi sebenarnya despite sama notwithstanding ini similar meaning dengan kata however, tapi penggunaannya adalah tidak bisa diikuti dengan kata noun plus verb. Nah, malah mereka ini diikuti dengan kata the fact that. Despite the fact that bla 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 bla. Kita lihat, oh masih ada. Lalu however, nevertheless, and nonetheless ini sebenarnya bisa digunakan in the beginning of sentence, tapi diikuti dengan koma, atau ditaruh di ending of phrase or sentence. Nanti kalian akan lihat contohnya seperti apa. Nah, ini ada contohnya. Ada yang sangat bagus untuk digunakan, alternatif, dan tidak direkomendasikan. Silakan kalian lihat, and then dianalisa contoh-contohnya. Miss akan bahas yang ini aja deh, yang pertama. Kenapa yang ini dikatakan not recommended? Dia menggunakan despite notwithstanding. Padahal, penggunaan kata despite atau notwithstanding itu tidak bisa diikuti dengan kata noun plus verb. Sedangkan di sini ada kata it is. Jadi, ini tidak direkomendasikan dalam penulisan akademik. Oke, silahkan kalian lihat atau di-post atau di screenshot dan lain sebagainya, dan ini adalah contoh-contohnya. Lalu ada e.g. versus for example. Jadi use a comma before for example and at the end of the sample itself. For example, should not be placed at the end of the phrase. Jadi jangan gunakan kata for example pada akhir kalimat. In the middle of sentence, e.g. tends to be used for lists that are in brackets. Jadi kayak contoh list daftar gitu terus di dalam tanda kurung. Don't use both such as and for example together. Use one or the other. Silahkan gunakan such as atau gunakan for example. Pilih salah satu. For instance, unlike are not normally used in research paper. Prefer for example. Jadi tolong hindari kata like atau for instance dalam academic writing kalian karena ini kurang kurang formal. Contohnya seperti ini. Silahkan kalian lihat dan kalian bandingkan dengan yang tidak direkomendasikan ini. So we have e.g., i.e., and then etc. It's not necessarily to put a comma immediately after e.g. Jadi nggak perlu nggak perlu tambahkan koma setelah penggunaan kata e.g. atau i.e. Use i.e. when what follows is a definition or clarifications.
Jadi kalau yang for example tadi yang kayak IJ tadi kan itu kayak ngasih contoh list ya, daftar. Sedangkan IE ini adalah ngasih definisi or clarification of what you have just said. Nah, kadang penggunaan kata EG or IE often confuse your reader. Jadi, kalau misalnya ini rada-rada membingungkan, please kindly use for example atau expression atau phrase yang lain. Sorry. Daripada membingungkan reader kalian. And then, when you introduce a series of examples, dengan penggunaan kata for example sendiri, do not put etc. Kan biasanya ada tuh yang contohnya adalah penggunaan metode 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya itu sangat tidak direkomendasikan karena itu kurang akademik. Jadi kalau misalnya ingin ngasih contoh 3, ya sudah 3, titik. Gak ada perlu etc. Kalau memungkinkan, think of some more meaningful dan etc. Ya, kalian cari sendiri apa yang lebih meaningful dan etc. Atau kasih titik aja deh sudah, tanpa ada embel-embel etc. So, this is the example. Kalian lihat yang recommended itu seperti apa, yang tidak recommended itu seperti apa. If you have any questions, feel free to ask me in our group chat. Nah, ini kan kelihatan kan perbedaan kalau ini ngasih list contoh. Kalau yang ini, bukan ya. Ini malah ngasih list. Kelihatan ya perbedaan antara penggunaan EG dengan IE. Also, in addition, as well, besides, moreover. Jadi semuanya ini biasanya digunakan untuk menambahkan informasi yang sudah kalian sebutkan sebelumnya. Jadi ada in addition is used to add an additional positive or neutral comment. Sinonimnya apa? Sinonimnya adalah also, further, or furthermore. Sedangkan kata moreover generally adds an additional negative comment. Nah, ini preference bagi native English speaking. Jadi dia nambahnya kalau yang in addition itu positif atau neutral, kalau yang moreover itu malah negatif. Lalu, penggunaan kata besides and in addition are used at the beginning of sentence which is made of two parts. Jadi satu sentence itu ada dua bagian. Nanti kalian akan melihat contohnya seperti apa. Jadi bagian kedua itu yang akan menambahkannya. Nanti kita lihat ya, biar tidak bingung. And then also we have as well as means the same as also. As well as can be used at the beginning of phrase and takes the ing form of the verb. As well, tapi bukan yang also, can be used at the end of phrase. Jadi also itu tidak bisa digunakan pada akhir kalimat, hanya si as well saja. Nah, yang mana tadi yang ada dua bagian tadi, besides ini, seperti ini. Jadi tidak bisa dipisah pada dua sentence, tapi dalam satu sentence saja. And then, kalau yang also tidak bisa digunakan pada akhir kalimat itu seperti ini, malah kita bagusnya menggunakan as well as. Ini ya contohnya. Oke, now let's move to although, even though, even if. Maknanya sama, walaupun. Even if is only used for hypothetical situations, typically in second conditional. Also if doesn't exist ya. Oke, also if itu tidak ada. And then, even though and although have the same meaning, they are used to refer to real situation. They are generally found with present tenses. And then, though means the same, but is not found at the beginning of sentence in academic writing. Ingat, penggunaan kata though itu tidak ada di in the beginning of sentence. Biasanya menggunakan even though. Oke, seperti ini contohnya. Penggunaan kata even if itu seperti apa, even though itu seperti apa. Kalau even if itu hipotetikal ya, artinya itu masih dalam hipotesa. Sedangkan even though itu ya digunakan untuk real situations. Jadi
kayak berandai-andai, walaupun jika bla 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 bla. Sedangkan ini ya real situationsnya seperti ini. Okay. Okay, so next we have in contrast with versus compare to by comparison with. Jadi in contrast with itu digunakan kalau perbedaan yang kita bandingkan itu sangat-sangat berbeda dan kadang surprising gitu kan ya. And then gunakan compare to atau compared with and by comparison in all other cases. Khusus yang ini aja ya. Kayak in contrast with ini aja ya. Kalau ternyata terlalu kelihatan perbedaannya. For example, yang ini. In contrast to what was previously observed by Heimlich, our research show an opposite trend. Nah, ternyata ada jelas perbedaannya di sini. Lalu, kalau penggunaan kata compare to Smith results, our results are somewhat disappointing. Jadi, ini masih, apa ya, karena dia menggunakan kata somewhat, masih kurang terlihat perbedaannya, and also tidak terlalu mengejutkan mungkin hasilnya. Kita masih dari kalimat ini sudah bisa kita simpulkan ya, yang mana yang benar-benar berbeda atau lebih mengejutkan, atau yang mana membedakannya ya biasa saja. And then the last one, we have instead, on the other hand, whereas, and also on the contrary. Use instead at the beginning of sentence to resolve a problem stated in the previous sentence. And then use on the other hand to give an alternative or to add additional information about the thing mentioned previously, whereas is not used in such circumstances. And also both on the other hand and whereas can be used to make contrast, but whereas gives the reader the idea that contrast is quite strong. Jadi di sini yang paling, kalau kalian ingin memperlihatkan kontras atau perbedaannya itu terlihat sangat banget, sudah sangat banget, sudah kelihatan sangat-sangat berbeda, silakan gunakan whereas. And also whereas is not normally used at the beginning of sentence. Ingat ya, tidak digunakan pada beginning of sentence. On the contrary, is only used to totally contradict what another author has stated. Jadi misalnya ada beberapa ide atau beberapa hasil dari atau beberapa teori dari berbagai macam author. Jadi misalnya satu author menyatakan positif, sedangkan satu author lagi menyatakan negatif, silakan gunakan on the contrary. Nih, contohnya. Kenapa ini menggunakan instead? Kenapa ini menggunakan on the contrary ya? Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Kalau yang instead itu resolve problem, kalau on the other hand itu additional information. Do not join the independent class with a semicolon. Instead, make two simple separate ini resolve. Sedangkan ini seharusnya on the contrary seharusnya menggunakan digunakan untuk additional information. Jadi salah ya. Yang benar itu seperti apa? Kita balik ke seperti ini. Okay, so that's it for our lesson. If you have any questions or if you are confused, feel free to ask me. So let's have discussions in our group chat.